Hai, balik lagi di SCP TV bareng Pak Amania. Ada. Jokowi ini masih saja diperbincangkan, ya kan? Masih menjadi topik-topik diskusi di berbagai media. Tapi yang menariknya sekarang adalah apa? Jokowi diketahui dia meng-hire atau menggunakan jasa dari Chef Arnold, ya kan? Yang mana katanya itu buat bikin nasi goreng dan dibagikan secara gratis ke warga. Ya, itu sebuah langkah yang bagus gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, balik lagi, saya nih masih nggak habis pikir ketika ada seorang mantan presiden yang kita ketahui ya memang di presiden-presiden lainnya atau mantan presiden lainnya itu kalau memang sudah selesai ya biasanya dia akan menjadi apa? Tokoh internasional atau pembicara internasional, pembicara di forum-forum gitu kan. Ataupun memberi kuliah gratis gitu di berbagai university. Itu kan itu hal yang biasa gitu loh. Tapi Jokowi ini memang istilahnya anti mainstream gitu. Kenapa bisa dibilang anti mainstream? Semenjak dia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, ya, sudah diketahui banyak kegiatan yang dilakukan untuk kayaknya tetap berada dalam sebuah sorotan kamera. Saya ini jadi bertanya, kenapa dia harus melakukan hal seperti itu? Gitu. Jadi, salah satu analisa saya adalah supaya dia ini tetap bisa dibicarakan, oke, dan menjadi sebuah tolok ukur nantinya buat apa? Buat di 2029. Karena dia tahu, ya, yang sedang dia perjuangkan ini adalah seorang Gibran yang memang mungkin nggak bisa lepas dari bayang-bayang dia. Ya, sungguh sangat kasihan sih sebenarnya menjadi seorang anak muda yang nggak bisa lepas dari bayang-bayang orang tuanya. Kan seperti itu ya. Nah, kenapa saya jadi curiga ya bahwa Jokowi ini memang punya langkah untuk kedepannya. Apalagi semenjak beberapa isu yang sifatnya negatif dan bisa dikatakan merugikan atau menurunkan nama dia, yaitu berkaitan dengan misalkan pagar laut, kemudian dia juga termasuk dalam nominasi presiden atau pemimpin dunia paling korup melalui OCCRP gitu kan. Nah, itu menjadikan sebuah pandangan yang negatif sekali ya terhadap Pak Jokowi. Nah, nantinya dampak besarnya adalah ketika nanti orang juga akan melihat sosok Gibran ini akan 11-12 dengan sosok Jokowi. Kan seperti itu. Apalagi sekarang beberapa menteri yang kita ketahui direkomendasikan oleh Jokowi, ya, atau di sosial media dikatakan orang-orang Jokowi, ini ternyata dianggap ini tidak sejalan dengan Presiden Prabowo saat ini. Nah, kita tahu istilahnya Budi Ari juga punya kontroversial gitu kan. Kemudian juga Bahlil ya, ini juga kemarin membuat sebuah keputusan yang sangat-sangat merugikan buat masyarakat. Juga ada Menteri KKP ya yang kita lihat bahwa dia terang-terangan bisa dibilang menyanggah instruksi dari atau mempertanyakan instruksi dari Prabowo kepada Angkatan Laut yang membongkar pagar-pagar bambu di laut ya. Nah, kita bisa
katakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Jokowi saat ini untuk bisa tetap dibicarakan dan ada dalam sorotan kamera itu adalah sebuah langkah dia untuk tetap bisa mengawal Gibran tentunya agar tetap bisa terlihat oleh masyarakat. Memang kita bisa tahu Gibran ini kalau bisa dibilang prestasinya apa, ini belum mumpuni, belum ada yang istilahnya sampai diberitakan secara viral gitu loh. Dan legasinya dia di Solo pun sebagai wali kota Surakarta itu tidak memberikan dampak yang signifikan, ya kan? Tapi balik lagi, ya seorang Jokowi kali ini saya rasa sedang dia sedang memikirkan bagaimana bisa menstabilkan suasana lagi atau setelah dari persoalan isu-isu yang udah mencuat di tengah masyarakat sebelumnya, ya kan? Nah, ini juga berkaitan dengan nantinya Pak Jokowi, apakah dia akan bisa mempertanggungjawabkan, ya kan, kasus-kasus yang muncul setelah dia tidak menjabat lagi, yang dimana itu terjadi di masa pemerintahan dia. Dan kita tahu bahwa adanya teriakan atau gerakan adili Jokowi, ya ini sudah membuat masyarakat murka, bisa dikatakan. Masyarakat ini udah gerah, ya, udah gerah dengan apa? Dengan apa yang ditinggalkan oleh Jokowi ternyata tidaklah seperti apa yang diharapkan. Justru semakin banyaknya hal yang istilahnya merugikan dirasakan oleh masyarakat. Makanya gerakan adili Jokowi ini menjadi sebuah gerakan yang akan masif tentunya dan akan berlangsung sampai nanti mungkin bisa diadili. Karena sekarang udah mulai muncul gerakan-gerakan tersebut. Itu nggak hanya istilah di Jakarta, tapi di berbagai kota wilayah di Indonesia. Lantas, apakah istilahnya para politisi, para polisi, ya, penegak hukum ini masih akan tetap menganggap hal ini adalah hal biasa? Padahal mahasiswa, masyarakat sudah mulai bergerak. Ya saya rasa harusnya dilakukan dulu langkah-langkah penegakan hukum atas aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Jangan kita sebagai penegak hukum, ya, dimanapun dan siapapun, itu terkesan kayak tutup telinga, tutup mata. Menganggap seolah sebuah baik-baik saja, padahal ya kerugian dan kehancuran ada di depan mata kita. Kita harus terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.